Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar Vinola Mujiarko Putri dari kelas 12 MIPA TKJ 2. Di sini saya akan memenuhi tugas praktek PKWU mempresentasikan budidaya ayam petelur di Kabupaten Malang, Jawa Timur. 1. Pembuatan kandang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan untuk mempraktikkan cara pembuatan kandang dan memperhatikan ukuran, posisi, material sebelum membuat kandang. Kedua, buat kerangka umumnya tinggi kaki kandang ayam sekitar 10 cm. Jumlah jari kaki kandang baiknya disesuaikan dengan panjang kandang itu sendiri. 3. Membuat lantai kandang. Jika bagian kerangka sudah dibuat sedemikian rupa, maka selanjutnya perlu mengukur bagian dari lantai dinding. 4. Membuat dinding kandang. Dinding kandang ayam dibuat dari bambu yang berukuran sekitar 2-3 cm. Lalu panjangnya menyesuaikan dengan desain yang dibuat sebelumnya. 5. Membuat atap kandang. Material yang digunakan untuk membuat atap kandang menggunakan atap triplek. Yang keenam, membuat tempat pakan dan minum. Tempat pakan dan minum dibuat model bertingkat, tempat makan bagian bawah dan tempat minum bagian atas rumah. Pembuatannya menggunakan pipa atau peralatan untuk tempat minum dan tempat pakannya menggunakan bambu. Yang kedua yaitu pengadaan bibit. Antara lain, tubuh sehat dan tidak cacat, membeli DOC, bulu-bulu halus dan lebat, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik, ukuran badan normal, dan tidak ada lekatan tinja di duburnya. Ketiga, cara memberi pakan dan minum pada bibit sampai bertelur. Pemberian makanan. Pemberian pada ayam petelur diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore. Kebutuhan pakan dalam 1 hari untuk 1 ekor ayam adalah 100 gram. Jam 7 pagi diberikan 30% sampai 40%, sedangkan jam 3 sore diberikan 60% sampai 70%. Pemberian pakan lebih banyak sore hari karena keinginan makan ayam lebih besar pada jam tersebut. Pemberian minum. Kebutuhan air minum bergantung pada umur ayam serta lingkungan kandang ayam yang sudah memasuki masa grower akan membutuhkan air 1,7 sampai 1,9 kali dari jumlah pakannya. Ayam yang memasuki masa loncer membutuhkan air yang lebih banyak sekitar 2 sampai 2,5 kali dari jumlah pakan. 4. Cara memberi vaksin. Pemberian vaksin aktif dapat dilakukan melalui tetes mulut, tetes hidung, tetes mata, serta suntikan. Sedangkan vaksin inaktif yaitu suntikan dada, paha atau sayap. Dalam aplikasi vaksinasi melalui air minum perlu memperhatikan kualitas air yang digunakan untuk melarutkan vaksin. Vaksinasi dimulai umur 1 hari adalah ND dan IB secara spray. Vaksin NDAI diberikan secara suntik subkutan 7 hari dan Gumboro 1 dan 2 dicekok pada umur 7 hari dan 17 hari. Vaksin NDIB Live dan NDIB Kill Mas secara tetes mata dan suntik intramuskular pada umur 27 hari. Pendistribusian. Banyak pesaing akan memengaruhi jumlah penjual yang berdampak pada jumlah produksi, pendapatan, dan penerimaan usaha. Oleh itu diperlukan penguasaan besar yang kuat untuk menghadapinya. Keberhasilan sebuah perusahaan peternak bukan ditunjang oleh aspek saja, melainkan juga aspek ekonomi serta pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan terpenting dalam sebuah perusahaan, karena tanpa adanya aktivitas pemasaran maka perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan. Titik pemasaran sebagai salah satu mata rantai dalam penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran perlu ditingkatkan. Faktor pendukungnya antara lain 1. Memberikan pendapatan atau keuntungan yang cukup besar. 2. Tersedianya bahan baku pakan ternak berupa jagung dan hasil ikatan produk pemerintah. 3. Semakin berkembangnya pabrik makanan ternak siap pakai.
4. Semakin berkembangnya industri pembibitan hewan ternak. 5. Peluang pasar yang besar untuk pemasaran. 6. Pemeliharaan tidak begitu sulit dan membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu 1. Banyak jenis usaha yang sama dengan pesaing. 2. Memerlukan keahlian dan keuletan yang lebih dalam mengenai beternak ayam petelur. 3. Cukup sulit mendapatkan ayam petelur yang bagus. 4. Bila ayam terserang penyakit atau stres sulit untuk dipulihkan. 5. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pertanian dan berkurangnya lahan pertanian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.